Rezeki aja udah ditentukan. Kadang kita nggak minta karena rezeki turun. Ada saya tadi minta teh manis. Nggak ada. Karena rezeki turun. Itulah rezeki. Ada tadi aku minta roti. Ada. Cuma karena nggak rezeki. Ya nggak ada memang. Itulah soal rezeki. Jadi sudah ditentuin. Sudah ditentuin. Saya haji. Begitu waktu saya tawaf itu kan banyak berdesakan umat Islam jadi satu. Ada yang megang bahu saya dan mengenai leher saya. Saya tengok perempuan. Karena dia cantik, saya biarkan aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Forum Komunikasi Silaturahim Masjid Musholla Kecamatan Sunggal Baru bahkan Pancur Batu, yaitu Al-Ustadz Hendro SPDI. Bapak Musholla Al-Ikhlas Bapak Muhammad Saman sebagai tuan rumah. Berikut kepada protokol kita, rekan saya Saudara Andre dari staf fraksi di DPR Deli Serdang, kepada para orang-orang tua kami, para penasehat, para ketua masjid dan mushola, hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita yang hadir dimuliakan oleh Allah. Puja syukur kehadirat Allah sebagai Tuhan Zat Wajibal Wujud, Tuhan yang telah mengatur alam ini, yang telah mencurahkan nikmat lahir batin kepada kita. Salawat berangkaikan salam kepada Sang Habibullah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti diakui dan mendapatkan syafaat serta pertolongannya. Kajian kita di kesempatan ba'da subuh ini membicarakan tentang mempertahankan kemuliaan. Dan kita ceramah juga tidak lama karena ini hari Minggu, maka insya Allah setengah 12 baru selesai. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah dimanapun dari makhluk-makhluk Allah yang lain.
Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Allah dalam surat Ad-Din. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Ciptakan manusia di mana posisi dan kedudukannya itu melebihi dari makhluk-makhluk. Manusia ini akan tetap menjadi makhluk mulia di saat ia sanggup dan mampu mempertahankan kemuliaannya. Tapi kalau dia tidak sanggup dan mampu mempertahankan kemuliaan itu, dia pun akan jatuh dalam satu lembah yang disebut dengan summa rodatnahu asfala safilin, di mana posisi kedudukan manusia itu lebih hina daripada hewan yang ada. Itu makanya kalau bajing makanannya sih cuman kelapa. Tapi kalau sudah bajingan, walaupun dimakan itu. Oleh karenanya, bagaimana kita mempertahankan kemuliaan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bimbingan kepada dalam surat Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimud dillatu aynama suqifu. Inallah wa hablim minan nas. Akan aku timpakan kehinaan kepada manusia di mana saja dia berada, tanpa mengadakan hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada kita sesama manusia. Pertama, kenapa kita perlu berhubungan dengan Allah? Sebab manusia ini diciptakan Allah kan punya. Dalam surat Ad-Jariyat ayat 56. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepadaku. Maka orientasi kita diciptakan Allah di dunia ini, nggak ada lain, tujuannya adalah untuk. Cuman ibadah ini bukan pengertian yang sempit. Ibadah ini saja, bukan puasa saja, bukan haji saja, tapi ibadah dalam pengertian dalam skup yang luas. Dan itu baik karena Allah itu dihitung ibadah. Macam kita lah ngumpul pada pagi ini, kira-kira ini perbuatan baik. Niat kita karena Allah, ngumpul kita ini dihitung ibadah. Duduk pun di. Lalu ibadah yang kita lakukan ini untuk apa? Manifestasi dari penjelmaan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena nikmat yang diberikan Allah sangat banyak. Ada ungkapan dalam Quran, air lautan itu dijadikan tintanya, dahan-dahan enaknya, sungguh kotor Allah berikan kepadamu. Air lautan itu dan yang paling terbesar nikmat yang diberikan Allah, nikmat iman. Kenal nggak sama Abu? Enggak. Pun nggak kenal.
Abu Jahal akan menurut adalah paman. Beliau jumpa dengan Nabi, sayang sampai matinya beriman kepada Allah. Lagi Nabi enggak pernah. Nabi wrong paling-paling kan. Jumpa Rasul. Ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Nikmat yang kedua, orang nggak pernah merasakan nikmat sehat kalau belum jatuh sakit. Kalau kita sudah sakit, baru ngerasakan mahal betul. Kita kalau suami kita sehat, kasih makanan yang enak-enak. Ini sakit baru ditawari makanan yang enak. Ayam ya bang, enggak selera, buah selera, kawin lagi, Pak itu selera, enggak ada persoalan. Sakit pun. Nah oleh karenanya, bagi orang-orang yang pandai bersyukur terhadap la in sakartum wala in kafartum. Jadi kalau kamu mau bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan, niscaya aku tambahi. Tapi kalau kamu engkar, awas, ajabku pandai bersyukur ditambahi. Makanya macam kita Pak yang istrinya masih satu, syukur insya Allah ditambahi. Pandai bersyukur. Itu makanya sebenarnya kurang apa di negeri kita ini? Bangsa kita ini kaya. Lautannya kolam susu, tongkat ditanam jadi sedang menghampiri dirimu. Pantas orang bilang kalau tanah kita ini tanah sorga. Tapi kalau kita lihat hari ini, justru kondisi bangsa kita multidimensi krisis. Dari mulai krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan hari ini krisis moral. Bangsa kita koat. Angin puting beliung, banjir bandang, tanah longsor, itu makanya kalau saya tanya sama bapak lah, musibah yang apa teguran kira-kira? Kalau teguran sesuai dengan surat Ar-Rum 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqakum ba'dallazi amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia supaya Allah menimpahkan sebab kembali kepada jalan yang benar. Ayat ini musibah yang turun ini bukan ujian tapi teguran. Kita ditegur karena banyak manusia perbuatannya. Makanya betul Pak kata Bang Ebit GAD. Dengar. Ketika ia bertanya mengapa
ibunya telah lama mati, ditelan bencana alam ini. Di laut, ku kabarkan semuanya, kepada ombak, kepada karang, kepada matahari. Tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah laku manusia yang selalu bangga dengan dosa-dosa. Alam yang sudah mulai enggan ho. Itu memang ada hohonya, nggak boleh ditinggalin. Kalau begitu, ayo kita banting setir. Kemana? Ke Allah. Secara fitrah sebenarnya kita ini memang sudah bertuhankan Allah. Misalnya bapak lah naik pesawat. Kan bapak naik pesawat, Pak? Kalau yang belum, di Tanjung Brawa, dekat sungai ada pesawat nganggur. Iya. Nah, kalau bapak naik pesawat, tiba-tiba di atas oleng tuh pesawat. Goyang tuh pesawat. Siapa yang bapak sebut? Padahal Pak Kades di samping. Allah yang disebut. Kenapa begitu? Karena secara fitrah keberadaan manusia memang makhluk bertuhan dan Tuhannya itu tidak lain adalah Allah. Maka kalau kita buka dalam surat Al-A'raf ayat 172, ketika 40 hari kita dalam janin itu berada pada posisi 4 bulan dalam kandungan, dibentuk dalam bentuk mudghah, maka waktu itu sesungguhnya kita sudah bersahadat kepada Allah. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatakum alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil persaksian kepada setiap jenis makhluk bernama manusia dalam bentuk janin waktu itu, kemudian Allah katakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita pun sama menjawab, qalu bala syahidna. Kita persaksikan waktu itu bahwa kita telahkan ilah yang lain. Allah. Maka pantas ketika kita lahir, Muslim menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang anak yang lahir semua posisinya dalam keadaan Islam. Maka bayi yang meninggal dunia, Pak, baik anaknya Muslim maupun anaknya orang di luar Muslim, kalau surga. Kenapa? Karena dia lahir dalam keadaan Islam. Cuma surganya anak orang Islam dengan anak yang enggak Islam agak beda. Masih. Yang anak orang bukan Islam pakai kipas angin, kan gitu. Kenapa beda? Karena anak orang Islam dimandiin, dikafani, disolatin. Inilah persaksian ini. Bagaimana kita sudah bersaksi di hadapan Allah, kita lahir dalam keadaan beriman dan hidup ini dalam keadaan beriman, dan bagaimana supaya kita mati nanti dalam keadaan beriman. Itu makanya pantas kiamat ini sebenarnya udah mau diturunkan sama Allah. Cuman karena menyebut nama Allah, kiamat ini enggak jadi turun. Makanya maaf, sebenarnya kita bersyukur sama saudara-saudara kita. Kalau malam Jumat
Walaupun ada yang nggak sepaham tentang ini, yaitu maklum perbedaan pasti ada. Cuma kalaupun ditanya apakah wirid di masyarakat ini ada, memang wirid itu nggak ada dalil, tapi isi wirid ada dalilnya. Apa yang dilakukan? Silaturahim. Orang yang suka silaturahim panjang rezekinya. Ku baca dalam kitab Tambihul Qabilin, aturannya si Polan ini mati 3 hari lagi karena negakkan silaturahim. 30 tahun usianya diperpanjang oleh Allah. Jadi kalau bapak rajin insya Allah enggak. Insya Allah. Yang kedua isi wirid apa, Pak? Baca Quran. Baca Quran ini kalau bisa rutinitas. Prosesnya awal kita tilawah. Kita kiroah, membaca. Karena sering dibaca tilawah, pahami. Quran, hafal Quran. Bapak hafal apa? Kulhu. Tapi Bapak selalu baca. Itulah Quran yang berjalan sesungguhnya. Dan orang yang rajin membaca Quran, saatnya dimuliakan Allah. Nabau. Golongan itu Pak, yang mati nanti Allah. Pertama, yang suka membaca Al-Quran. Kalau 1 hari bisa 1 juz, sebulan 30 juz, hatam. Ibu-ibu kita di Palestina, walaupun dihantam Israel, mereka tetap baca Quran. 1 hari 4 juz. Banyak seminggu 3 juz temon, juz kuenit, sama juz terong bulan. Ini mati nanti dimuliakan Allah. Jasadnya utuh. Yang kedua yang tukang azan di masjid atau musola. Mati jasad. Tapi kalau bisa azannya itu gregetnya yang bisa menarik orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun berdatangan karena dia mau tahu yang ngajak ninggal apa enggak. Karena lagunya putus-putus. Tapi orang yang azan di masjid musola mati, jasadnya dimuliakan Allah. Semalam saya waktu di PLN Lubuk Pakam ada yang nanya, minta izin Ustaz, kalau tukang komat Pak. Aku nerangkan azan, dia nanya komat. Jawab, busuk separuh. Tukang komat. Nah yang ketiga Pak, yang mati jasadnya tetap utuh, dimuliakan Allah. Itulah orang yang suka bangun tengah malam. Siapa yang suka bangun tengah malam? 08 maling, bukan. Yang rajin bangun tengah malam, ngambil wudhu, sholat tahajud. Sholat tahajud. Itu makanya orang yang suka melaksanakan sholat tahajud, mati jasadnya dimuliakan oleh Allah. Isi wirid ketiga apa? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Orang yang rajin zikir, temperatur ketenangan batin akan ia dapatkan. Dalam istilah kajian-kajian Islam disebut dengan istilah ma'rifat. Itu makanya ketika kita awal dalam beragama ini yang perlu kita pelajari adalah awaludin ma'rifatullah. Awal agama lain dan tidak bukan adalah mengenal Allah. Itu makanya dalam Islam ada kaji syariat,
Ada kaji tarekat, ada kaji hakikat, dan ada kaji makrifat. Supaya lebih gampang, saya ilustrasikan begini. Kalau ada orang masak gulai, kira-kira dia butuh apa, Pak? Butuh santan. Dan kalau sudah cerita butuh santan, yang dia cari apa? Kan kelapa. Untuk mendapatkan santan dari... Jadi yang gula tuh Bapak Paruh. Enggak bisa. Caranya buka serabutnya. Serabutnya inilah namanya syariat. Maka kalau kaji syariat itu biasa kaji johir. Setelah dibuka serabut, nampak apanya, Pak? Batoknya. Batoknya itulah tarekat namanya. Maka dulu orang Jawa, waktu anak-anak selalu menyanyikan lagu, Seluku batok, batoke elailu. Suluk itu tempatnya di hati. Di hati itulah mengucapkan zikrullah. La Allah. Padahal lagu anak-anak. Tapi itu rupanya maknanya. Nah setelah batoknya dibuka, nampak apanya, Pak? Kok celananya pula? Ini cerita kelapa ini, Pak. Dibuka batoknya, kelapanya. Supaya dapat santan, parut, peras, keluarlah santannya. Makrifat namanya. Maka dalam ilmu makrifat itu ada istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin, setiap teh manis, itu manis. Itu ilmu yakin. Ada yang pahit, ke rumah sakit jiwa yang kita konsensus ini, Pak, semua setiap teh manis itu manis. Setelah dibuat teh manis itu di depan saya nampak inilah ainul yakin. Untuk mendapatkan hakul yakin betul saya manis. Tapi kalau Bapak menanya sama saya, bagaimana rasa manisnya? Saya tidak pernah bisa menceritakannya. Saya cuma hanya bisa menikmati dan merasakannya. Disitulah muncul dalam konteks ilmu tasawuf, lam yaju, lam yadri. Siapa yang tidak merasakan, dia tidak akan pernah tahu. Itulah dalam konteks makrifat kita kepada Allah. Maka sebenarnya hidup ini yang mau kita cari itu bagaimana kita sampai pada tingkatan itu sehingga kita punya jiwa yang namanya nafsul mutmainnah. Karena orang yang sudah tingkatan nafsul mutmainnah, matinya bukan dipanggil tapi diundang sama Allah. Apa bedanya panggilan sama undangan? Panggilan serem, undangan rileks. Contoh pejabat dipanggil KPK, kan serem ini, kan serem. Tapi kalau diundang KPK, berarti KPK nyunatin anak. Santai dia datangnya. Undangannya itulah ada dalam Al-Fajr 27, 28, 29. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah kamu dalam golongan hambaku dan masuklah kamu dalam surgaku. Allah
yang nawari kita masuk surga. Bukan kita yang berkeinginan untuk masuk ke dalam surga. Kalau Allah yang mau, sudah pasti masuk. Tapi kalau kita yang mau, belum tentu masuk. Iza aroda saya an yakula lahu kun. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah menentukan, apa yang tidak terjadi? Semua itu terjadi. Itu makanya hidup ini sebenarnya kalau kita sudah ngaji tauhid, kita nggak stres. Kenapa? Karena hidup ini cuma menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. 4 bulan langkah, rezeki, pertemuan, maut sudah ditentukan. Rezeki aja udah ditentukan. Kadang kita nggak minta karena rezeki turun. Ada saya tadi minta teh manis. Nggak ada. Karena rezeki turun. Itulah rezeki. Ada tadi aku minta roti. Ada. Cuma karena nggak rezeki. Ya nggak ada memang. Itulah soal rezeki. Jadi sudah ditentuin. Sudah ditentuin. Jadi hidup ini tinggal jalankan proyeknya Allah. Dan bagaimana kajian-kajian yang saya sebutkan tadi mengantarkan kita kepada bentuk yang disebut dengan ma'rifatullah. Kenal betul kita kepada Allah sehingga hidup ini merasa diawasi. Itu muqarrabah namanya. Itu makanya makna ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dalam kaidah tasawuf ini disebut dengan musyahadah. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah, Allah yang lihat kamu, ini muqarrabah namanya. Merasa diri dekat dengan Allah. Hubungan inilah sebenarnya yang perlu kita jalin. Dari konteks hubungan ini rajin kita mengucapkan zikrullah. Makanya isi wirid itu berzikir itu Pak. Dan kiamat gak pernah turun. Karena masih banyaknya orang yang berzikir kepada Allah. La ilaha lanya la nabi ilahnya manfi illa isbat Allah musbat. Dalam la ilaha illallah ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. 20 yang mustahil. 1 yang harus. Ditambah 9 ikoid. Jumlahnya 50. 50 inilah yang terungkap dalam makna. La ilaha illallah. Makanya ada kejadian kenapa ketika kita hidup gampang mengucapkan itu. Ketika di saat sekerat. Kenapa kita sulit untuk mengucapkan itu. Karena dia hanya bisa membaca. Tapi tak tahu isi dari makna kalimat itu. Tapi mudah-mudahan kita semua mampu mengucapkannya. 1. Kedua, kalau kita mau tetap mulia, hablum minan nas. Aristoteles mengatakan, manusia ini makhluk jon politikon. Makhluk yang bersosial. Gaya hidup kita selalu tergantung dengan orang lain. Jangan sementang kita kaya, kita nggak butuh bantuan orang lain. Nasib kita nanti sama dengan Caca Andika. Masak-masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri. Oleh karenanya kenapa dalam Islam dibutuhkan nilai ukhuwah ini? Persatuan umat Islam. Karena dengan kita bersatu, kita akan memiliki kekuatan itu. Contoh lidi, kalau sendiri, untuk apa itu lidi? Tapi kalau sudah bersatu, sampah mana dia siap untuk membersihkannya. Itu makanya persaudaraan ini luar biasa. Dan kita berhadir di sini adalah untuk ukhuwah. Memang dalam Islam ini Pak, selalu ada perbedaan-perbedaan, tapi jangan menyebabkan perbedaan kita, menyebabkan berpecah belah. Apalagi perbedaan dalam fikih. Ada yang tersentuh istri batal, ada yang tersentuh istri enggak batal, itu perbedaan paham.
Dan itu sah dalam mazhab. Karena kalimat aula mastumun nisa atau kamu bersentuh dengan perempuan, menurut Imam Syafi'i ini makna adalah kalimat hakiki. Yang dimaksud bersentuh kulit sama kulit batal. Tapi Imam Hanifah menyatakan, Hanafi menyatakan bahwa yang dimaksud bersentuh itu ini bukan makna hakiki, tapi makna mazas. Yang dimaksud adalah kalau suami istri bersetubuh baru batal wudhunya. Tapi kalau kesenggol tak batal. Mana yang mau diikut? Tafadhol, jangan perbedaan ini menyebabkan berpecah belah. Saya Syafi'i, kalau kesenggol batal, tapi kan di kondisi darurat tidak menyebabkan batalnya wudhu itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi waktu dulu saya umroh, Pak, saya haji, begitu waktu saya tawaf itu kan banyak berdesakan umat Islam jadi satu. Ada yang megang bahu saya dan mengenai leher saya. Saya tengok perempuan. Karena dia cantik, saya biarkan aja, Pak. Kalau jelek saya protes ini kan gitu. Tapi itu tidak menyebabkan batalnya wudhu. Ad-daruratul lil ibahah. Yang darurah itu dibolehkan adanya. Dan ada nilai hukum rukhsah di bawahnya. Dalam arti diringankan. Artinya apa? Dalam konteks ini persaudaraan kita sesama muslim. Walaupun kita beda paham. Paham itu jangan menyebabkan kita untuk berpecah belah. Karena umat Islam yang satu dengan yang lain ini kata Rasul kalbunyanun, seperti bangunan. Satu dengan yang lain saling kuat menguatkan. Seng tidak bisa berdiri di atas kalau tidak ada tiang. Tiang nggak bisa berdiri kalau tidak ada pondasi. Artinya apa? Hidup harus saling dukung mendukung. Paham ini ya, Pak? Dia bisa naik di atas karena kita yang dukung. Kalau nggak kita dukung, nggak mungkin dia bisa naik di atas. Itu makanya kata Seng, tiang hormati aku di atas. Kata tiang, kau bisa nongkrong di atas karena aku yang kondisikan. Datang pondasi, aku yang lebih awal. Yang penting ketika kau berada di atas, jangan kau yang mulai, kau pula yang mengakhiri. Ini saja kondisi. Ini. Bahkan dikatakan Rasul, persaudaraan kita sesama Islam kamasalil jasad, macam bentuk satu tubuh. Kalau satu sakit, semua merasakan sakit. Tengok Bapak kalau malam perutnya sakit, bisa tidur enggak, Pak? Loh, yang sakit kan perutnya, bukan matanya. Kenapa Bapak nggak bisa tidur? Karena antara perut sama mata punya korelasi untuk saling merasakan. Begitulah persaudaraan kita sesama Islam. Bapak jalan, kaki kesandung, mulut ngomong apa? Aduh, merasakan penderitaan kaki. Nggak ada bapak-bapak jalan kakinya kesandung, mulutnya ngomong, mampus kok kaki, enggak. Inilah persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah ketika Rasul datang ke Madinah. Bagaimana persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansor bisa dipersatukan. Sehingga sampai dikatakan Islam sampai di Madinah. Dia bukan hanya saja mampu menduduki aspek agama. Tapi Islam mampu menduduki aspek sosial, ekonomi, bahkan politik serta ketatanegaraan. Inilah. Makanya umat Islam ini kita harus jadi pemain. Kalau tidak, kita dimainkan orang. Karena kondisi umat Islam ini saya perhatikan makin ke ujung. Kata Rasul, husa'un ka husa'is sail. Kalian ini seperti buih di tengah lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya arti kekuatan apa-apa. Ini harus kita sikapi.
Bagaimana persaudaraan ini kokoh. Siapapun dia, kalau satu akidah, dia adalah saudara kita. Bajingan dia Pak, kalaupun bajingan tapi dia Islam, dia adalah saudara kita. Karena pernah dulu Pak, agen togel meninggal dunia. Ketika mau diberangkatkan kan dipidatukan. Ustadznya nggak mau pidato. Karena nggak ada yang pidato, juru tulisnya yang pidato. Dia pun ngomong, bapak-bapak dan saudara-saudara, Bapak ini sekarang sudah meninggal dunia. Menjadi posisi 03. Oleh karenanya cepat kita kubur. Karena kalau lama-lama dia berubah menjadi 01. Setan. Perlu Bapak ketahui sebelum Bapak ini jadi agen, sempat dipukulin orang sekampung. Gara-gara profesi 08 maling. Tapi baiklah, yang sudah terjadi, terjadilah. Yang penting sekarang ini kita pikirkan adalah 43 janda yang ditinggalkan. Enggak ada. Nah, jadi siapapun dia, ini saudara kita. Apalagi kalau dia sudah kembali ke hadirat Allah. Kenapa paham kita mengatakan, ya ma'syaral jamaah, kaifa tashaduna hadzal mayit khair. Khair. Dan enggak ada yang waktu itu bercakap, Bapak dan Saudara, bagaimana kita persaksikan nih jenazah? Maling tuh Pak. Enggak. Kita tetap mengatakan baik. Kenapa? Tutupilah aib saudaramu. Kamu akan ditutupi aibmu nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita jujur, kita ini semua punya kekurangan. Cuma kekurangan kita belum dibukakan Allah saja di mata manusia. Masih bisa kita menutupinya dan Allah masih sayang sama kita. Jangan merasa kita lebih baik dari orang lain maksudnya. Itu makanya jangan sampai muncul peribahasa, semut di ujung lautan kelihatan. Lah gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kenapa? Karena matanya ketutup gajah, kan gitu ya. Itu peribahasa. Kalau sudah bicara kekurangan orang, kita cepat. Tapi kekurangan kita selalu lupa dengan kekurangan ini. Dari sinilah kalaupun ada kekurangan kita saling tutup menutupi. Karena nilai persaudaraan inilah yang perlu kita kedepankan. Semakin kokoh persaudaraan ini, semakin kuat adanya. Makanya insya Allah ini nanti akan saya contoh ini Pak. Di desa Tembung, Kecamatan Percusetuan. Artinya di sini bisa berdiri, ba'da subuh, orang bisa ngumpul. Lah di sana ngumpul tapi main gam batu kan gitu ya. Lah ini ngumpul tapi dalam keadaan mendengarkan majelis taklim. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meringankan langkahnya, memudahkan langkahnya untuk menghadiri majelis taklim setelah ba'da subuh ini, insya Allah nanti akan memudahkan Allah Ta'ala jalannya untuk masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin kita nggak bisa masuk di dalam, di emperannya pun nggak apa-apa. Malah kita bisa jualan es cendol sama kerupuk. Kan gitu. Dia pikir surga itu macam mall, kan gitu. Jadi kalau begitu, dua kunci ini Pak. Hablum minallah, hablum minannas. Dan hablum minannas, Bapak ini sebagai kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pimpinan atas wanita. Istri kita, anak kita masuk surga tergantung kita. Maka jangan sampai kalah kita sama istri. Karena sahabat datang, ya Rasul, mana aku lebih baik hidup atau mati? Kalau kamu sudah takut sama binimu, mati lebih baik daripada kamu hidup. Ini banyak kadang-kadang bapak-bapak yang sama istri takut. Megangi jaket, ayo mau kemana? Enggak, cuma ngelap-ngelap aja. Takut sama bininya. Ini laki-laki punya konsep tanggung jawab. Jadikan istri kita menjadi istri yang saleha itu. Karena istri yang saleha ini harga jualnya mahal ini.
Maksudnya apa? Istri yang saleha itu sebaik-baik perhiasan di dunia. Lebih baik lagi dari istri yang saleha itu. Istri yang saleha ini kalaupun kita pulang kerja disambut dengan baik. Begitu pulang suaminya, loh kok merengut aja sih bang? Kau nggak tahu dek, dagangan kita tumpur. Istri yang saleha tampil, sabar bang. Hari ini abang tumpur, besok atau lusa abang akan mendapatkan keberuntungan. Istri yang saleha. Kalau nggak saleha, kenapa bang kok merengut aja? Kau nggak tahu deh, dagangan kita tumpur. Langsung dia jawab, emang suami pauk kau suruh dagang. Orang nggak saleha. Ajari istri pak manggil kita dengan kehormatan. Jangan biasakan istri manggil kita nama. Karena kan ada, dek bikin teh manis, sabar ya bang. Menghormati suami itu pak. Dek bikin teh manis, sabar ya sayang. Orang habis gajian, ya wajar dia ngomong saya. Tapi ada istri yang kadang-kadang manggil suaminya sebutan nama. Dek bikin teh manis, sabar kenapa min? Astagfirullah. Manggil suaminya langsung, gak ada panggilan abang sayang. Makanya kasih tahu sama istri kita pak, kalau manggil aku sebutan penghargaan. Kalaupun nggak manggil bang, manggil sayang, panggil aku ketua pun nggak apa-apa. Misalnya dipanggil suaminya, dek siap ketua, bikin teh manis, sabar ketua. Karena panggilan ketua ini pun mahal ini pak. Ceritanya kan dari Tanjung Balai, ada dia jual monyet, monyetnya pandai lompat-lompat. Berapa nih pak? 3 juta. Yang satunya pandai rolling. Berapa nih pak? 5 juta. Yang satunya diem aja. Berapa nih pak? 20 juta. Loh kok mahal pak? Nggak tahu lah. 2 ini manggil dia ketua. Oh itu yang bikin mahal. Itu rupanya yang bikin mahal. Jadi nggak apa-apa. Istri manggil kita ketua. Satu lagi kita pimpinan siapa pak? Anak. Anak ini amanah. Makanya kita dikasih anak berarti kita siap untuk memanggul amanah. Banyak orang yang hidup suami istri tapi tak diberikan amanah. Nah kita yang punya anak jaga. Karena tantangan anak kita ini luar biasa. Iya bapak ibu. Iya bapak. Tantangan anak kita luar biasa. Yang namanya kasus moral luar biasa. Narkotik, obat yang sangat berbahaya di mana-mana. Itu makanya di kampung saya ada kalimat, saya nggak bangga anak saya jadi polisi. Saya nggak bangga anak saya jadi pegawai negeri. Tapi saya bangga anak saya tidak terlibat narkotik dan obat yang sangat berbahaya. Itu. Memang kita akui anak yang kena narkoba, ini memang pembersih anaknya. Kompor gas habis. Bahkan ada ayahnya mau kerja, disetat mobil kok nggak jalan. Wah, mesinnya nggak ada. Luar biasa. Tapi ingat, kita jangan benci sama anak itu. Karena anak ini adalah korban orang-orang yang punya kepentingan untuk menghancurkan bangsa ini. Makanya insya Allah saya layani. Saya sekarang sedang memprogram bagaimana saya bisa membuat tempat untuk rehabilitasi narkoba buat anak-anak yang sudah kecanduan narkoba. Tapi polanya pola religi saya bikin. Sistem tarekat saya buat. Jadi anak yang masuk itu saya ajarkan terus zikir kepada Allah. Karena kalau sudah mendapatkan nilai makrifat itu dia tak tertarik lagi dengan nilai-nilai yang seperti itu. Doakan saja. Kemarin sudah disiapkan tanah itu. 2 rantai, 1 hektar. Tapi tanah kebun. Saya nggak mau. Mau saya. Ya karena bukan apa-apa. Yang penting itu tadilah Pak. Kalau kita rajin sholat duha, insya Allah rezeki dimuliakan Allah. Nah, ada 2 itu supaya kita mudah gampang menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, mendapatkan rezeki yang luar biasa. Pertama, rajin sholat duha. Kedua, rajin jual tanah. Insya Allah aspek rezeki dimuliakan oleh Allah. Inilah kajian kita menyangkut tentang hablum minallah, hablum minannas.
Mudah-mudahan kedua ini kalau kita terus jalin, kita akan tetap menjadi makhluk mulia di hadapan Allah. Tadi Pak Protokol pantun, Pak Saman pantun, Ketua pun pantun. Saya cuma menutup ceramah ini dengan sebuah pantun. Nyebrang sungai, sungainya banjir. Karena sungainya banjir, orang mau nyebrang pun ketakutan, Pak. Terakhir nggak ada yang nyebrang, pulang semua orang. Jadi itu sajalah pantun yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wacana bagi kita semua. Billahi hidayah wa taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.